dari di grup Temas dimenangkan oleh, yaitu apa Bapak Ibu? Grogi. Ya, atau kemampuan untuk bicara di depan orang banyak, ataupun mungkin dia baru ya, baru join, bergabung di Temas, dia nggak berani untuk bicara, grogi. Sisanya ada tantangan cara penyampaian pesan tadi ya, terus ada adaptasi, terus ini apa ya? Bahasa atau dialek dan perbedaan persepsi. Nanti kita akan coba bahas, kita akan coba kupas setajam silat. Semoga bisa menjawab semuanya. Dan nanti, oh ternyata ada beda karakter tiap orang juga. Nah, perbedaan karakternya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke, yang online kita akan bahas ya. Nanti ada apa aja perbedaan karakter, terus cara komunikasi gimana biar ini dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak grogi. Nanti kita akan coba bantu. Tapi ini kayaknya mungkin kita bisa ada nanti pelatihan lagi untuk menjawab masalah grogi ya. Seperti itu di sesi yang selanjutnya. Yuk, sekarang kita mulai ya. Bapak Ibu sudah siap? Oke, yang siap katakan, angkat tangan, katakan saya siap. Sekali lagi, saya siap. 1, 2, 3. Iya, tepuk kanan, katakan kurang. Ya, friend. Yuk, kamu juga yang udah ujung ke diri sendiri, Bu. Kamu juga jangan pelit ilmu. Sharing ya. Cubit dikit, awas kalau pelit. Nah, ganti sebelah kiri. 1, 2, 3, friend. Terima kasih. Ingetin saya kalau saya ngantuk. Dan belajar sama-sama ya. Ingat bayar utang. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, langsung aja kita mulai dari komunikasi. Berbicara mengenai komunikasi Bapak Ibu, kita mulai basic dulu ya. Nah, sebelum dimulai, yaitu apa sih komunikasi? Ada yang tahu nggak apa itu komunikasi? Itu dari asal katanya, itu dari kata komunis atau komuniko ya. Sebenarnya kata komunis bagus ya, artinya apa? Berbagi, mengembangkan komunitas ya, membantu komunitas. Tapi dalam prakteknya kita dengar kata komunis jadi negatif. Sebenarnya kalau dari arti kata bagus. Komuniko yaitu sharing. Sehingga kalau diartikan komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan sesama ya, dengan harapan kita bisa saling mengerti. Kalau misalkan nggak mengerti, kira-kira bisakah itu disebut komunikasi? Misalkan Mbak Riri komunikasi sama Mbak Febe ya, yang satu ngomong pakai dialek Bangka, yang satu ini apa? Manado misalkan, pakai bahasa Manado, pakai bahasa Bangka. Ngomong, sama-sama ngomong, kira-kira ngerti nggak? Terjadi komunikasi nggak Bapak Ibu? Ya, walaupun kita ngeliat kayaknya seru banget kan? Yang ini ya, pakai bahasa Manado ya. Tapi mereka tidak mengerti. Apakah itu bisa dikatakan komunikasi? Belum, ya, belum. Jadi komunikasi adalah kedua-duanya harus paham. Ya. Sebagai contoh apa? Nah ini, saya ada sebuah video. Nah, kita lihat ya. Menara pengawas. Tahu ya? Oh, kapal laut kan biasa ya, menara pengawasnya atau Das ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät, das Überleben. Ya, oke, dari awal dulu. Nah, ya, digedein di slideshow. Ini ada anak baru nih, dikasih tugas sama seniornya. Tolong dong, gua mau ngasep dulu istilahnya ya, lisap. Oke, boleh diklik. Back dulu. Iya. Oke. Das ist mein Sektor. Das ist das wichtigste. Ya, nggak apa-apa. Sengaja ini Bapak Ibu biar Anda. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät. Überlebensradar. Kemudian, gua ngopi dulu. Mayday, you hear us? Over. We are sinking. Halo.
This is the German Coast Guard. We're thinking. What are you thinking about? Paham Bapak Ibu? Ada anak baru, ya seniornya pengen ngopi ya, istilahnya istirahat dulu, dia gantiin ya kan. Ternyata nggak lama gantiin, ada kapal yang butuh bantuan. Bilangnya apa? We are sinking, we are sinking. Sinking artinya apa Bapak Ibu yang online? Sinking tenggelam. Ternyata yang ditangkap sama anak baru tersebut adalah what are you thinking about ya. Nah, itulah. Kira-kira itu bisa terjadi komunikasi yang baik? Tidak. Yang ada malahan jadinya Miss Universe. Oh enggak, bukan. Miss Komunikasi. Nah, paham ya? Jadi harus saling mengerti satu sama lain. Ya, oke, boleh di next dulu. Das hier ist Sektor. Das ist wichtig. Next. Sudah. Nah ini. Di dalam berkomunikasi, ini basic dulu ya Bapak Ibu sebelum nanti ada praktek dan lain sebagainya. Ada 5 fungsi untuk komunikasi. Fungsinya apa aja? Yang pertama adalah fungsi untuk informasi, ya menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan tertentu. Misalkan, itu kapal udah sandar tuh. Nah itu informasi nggak Bapak Ibu? Informasi, udah sandar. Ataupun yang di bagian rekrutmen, Pak, si kandidat kita nih, dia baru bisa masuk hari Senin Pak. Tujuan jelas untuk ngapain Bapak Ibu? Informasi ya, seperti itu. Yang kedua, fungsi komunikasi sebagai ekspresi, yaitu untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, komunikasi atas apa yang dipahami. Ini biasanya sering disebut apa? Curcol. Nah, itu bagian dari komunikasi. Misalnya, aduh, kok kayaknya berat banget. Gue butuh untuk curhat. Nah, ceritalah kepada siapa? Kevin. Oh, enggak. Tapi kepada teman yang dipercaya ya. Contohnya seperti itu. Itu fungsi ekspresi. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Di dalam komunikasi tujuannya untuk fungsi kontrol yaitu menghindari jenis tidak diinginkan dengan berupa perintah ataupun penilaian. Contohnya kayak gimana Bapak Ibu? Sebelum saya kasih contoh, biar interaktif dan nggak ngantuk. Sebentar ya, saya kasih kesempatan buat yang tatap muka dulu ya, Bapak Ibu yang offline, yang online. Nah, kira-kira contohnya apa? Fungsi kontrol, komunikasi. Kalau tadi kapal sandar, udah sandar Pak, nah itu informasi. Tapi kalau fungsi kontrol, ayo biar ngantuk juga nih, jam-jam rawan nih. Biar saya nggak sebentar lagi menjadi dead share ya. Dalam hitungan ketiga, Anda akan terlelap, tertidur, meneteskan air mata. Contohnya apa? Ayo, ada yang bisa nggak? Dua. Gimana, Bu? Hah? Misalkan kapal sandar nih, jam 5 sore misalkan. Sekitar jam 4 kurang, kita udah mulai nanya balik. Gimana? Udah ada tanda belum? Misalkan, udah tanda belum? Persiapan sandar gimana? Misalkan. Terus ya persiapan pandunya segala macam gimana? Gitu. Mungkin kayak gitu. Tepuk tangan dong buat Ibu. Wah, 2 stick lagi, 2 poin lagi. Mantap. Yang lain apa lagi? Tadi fungsi kontrol tadi ya. Udah jam 4 nih ya. Udah dicek belum? Udah ada tanda-tanda belum? Udah datang belum? Kalau dari bagian IT apa biasanya fungsi kontrol? Boleh, Kevin. Gimana? Kayak pesawat mau landing kan biasa ke tower dulu, minta izin landing. Kalau groundnya udah nggak ada yang informasi, kalau misalnya dari towernya kan nanti bakal bilang udah boleh dan boleh land di lot nomor berapa gitu, ntar release landing biar nggak ada tabrakan. Tolong jangan buru dulu. Iya. Pasti ramai. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Kevin. Ya, good. Yang online mungkin boleh ditulis Bapak Ibu, nanti kita kasih poin. Mungkin Pak Wira ya, Pak Cahaya boleh.
kok Pak Cahya, Cahaya Official 66 ya, boleh. Ataupun yang lain ya, boleh. Boleh diketik di situ ya, nanti kita kasih poin. Atau bisa juga fungsi kontrol, kalau misalkan kemarin kan ada PPN ya, 11 per. Nah, berarti gimana? Tolong cek lagi, kita PPN-nya masih potongnya 10 atau sudah 11? Yang terupdate belum lama kemarin. Khususnya di kita ya, yang HO. Tolong dipastikan memakai memakai sepatu, jangan sendal. Nah, itu adalah fungsi kontrol. Oke. Yang keempat, fungsi sosial yang baik berinteraksi antara seseorang dengan orang lain. Ya, yang ini ngobrol sama departemen lain, yang ini ngobrol sama si ini. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, itu fungsi sosial. Ya, jadi Kevin, IT, boleh ngobrol sama sini. Yang biasa IT, ngobrolnya ke siapa aja? Yang di sini nih, yang kenal di sini. Semua ya? Nah, sama Kak Kerung lah, terus ke bagian generalis ya, bagian kami, nggak apa-apa, itu adalah fungsi sosial berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah fungsi media di dalam proses kebutuhan individu. Contohnya, misalkan gabung ke grup reseller, bisa nggak tuh Bapak Ibu? Bisa kan? Nah, untuk kebutuhan, misalkan Anda ada bikin kue atau apa, ataupun sekarang tiap lihat media sosial pasti ada iklan. Nah, itu adalah salah satu fungsi komunikasi, konten-konten yang cukup hanya dalam waktu 3 hari, ya, Anda akan bisa mendapat 5 juta rupiah. Nah, itu adalah fungsi komunikasi ya dalam hal ekonomi. Oke, next boleh? Ya. Nah, ada 4 jenis komunikasi nih. Tadi kan banyak yang jawab grogi, benar nggak Bapak Ibu? Nah, yuk kita lihat 4 jenis komunikasinya. Ya, pertama ada intrapersonal. Katakan intrapersonal, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Online juga intrapersonal. 1, 3. Intrapersonal. Yang kedua ada yang namanya interpersonal. Katakan interpersonal. 1, 2, 3. Interpersonal. Ketiga ada publik. Yang keempat ada yang namanya massa. Nah, yang pertama dulu yuk kita bahas sebentar sebelum nanti akan ada tes ya. Intrapersonal. Apa itu? Kok jenis komunikasi intrapersonal? Ada yang bisa? Kalau pas saya kasih 3. Komunikasi dengan diri sendiri. Ya. Betul, kasih 3. Tepuk tangan dong buat Mas Diki. Komunikasi dengan diri sendiri. Loh, kok ngomong sama diri sendiri? Berarti saya enggak, bukan. Maksudnya gimana? Ada yang bisa kasih contoh nggak sebelum saya kasih contoh nih? Jangan Mas Diki lagi, poinnya udah banyak, kasih kesempatan lain. Mbak Angel, contohnya gimana? Ngomong dengan diri sendiri. Kalau bisa saya kasih 2. Kalau bisa nanti kita. Contohnya? Aduh, kok gini aja nggak bisa gitu. Oh, ke diri sendiri. Ke diri sendiri. Aduh, kok begini aja. Kira-kira benar Bapak Ibu? Ya. Boleh lah ya. Tepuk tangan dong. Tepuk Angel. Pas disuruh gini, aduh kok gue gini aja nggak bisa ya. Nah, dia lagi komunikasi dengan diri sendiri. Sedangkan kebalikannya, interpersonal. Oh, gampang nih. Ada yang bisa nggak? Kalau bisa kasih 3 poin. Nah. Apa? Ngobrol dengan orang lain. Iya, bolehlah 1 lah. Ibu, ngobrol sama atasan. Oh, kalau mau bawahan nggak boleh, Bu ya. Oh, berdiskusi pekerjaan. Yes, boleh, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Kasih 3 nih. Sasa, Riri, diem aja. Riri lah. Ayo, apa? Penyampaian pesan dari messenger ke receiver. Komunikasi, menyampaikan informasi dengan orang lain. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Tinggal tambahin lagi.
interpersonal? Komunikasi dua arah. Online, boleh Pak? Bapak Ibu? Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah? Ya. Oh, dua arah aja Pak? Ya. Dengan Pak siapa ini? Maaf Pak. Haris. Pak Haris ya. Komunikasi dua arah? Yes? Ya. Oh, itu aja Pak ya? Siap. Baik, boleh kita kasih 1 poin ya buat Pak Haris. Ya, terima kasih Pak. Ada yang bisa nambahin lagi? Udah nyaris tuh, Riri tadi. Ayo, lumayan nih, 3 poin. Oh iya, lupa tadi kasih tahu ya, lebih jelas. Hadiahnya untuk yang tatap muka kita udah siapin. Hadiah coklat, mana tadi? Wah, udah habis ya kita makan. Ada hadiah coklat kita udah siapin. Bagi yang online, kita siapin juga. Ya, karena kita nggak bisa kasih secara fisik, kita kasih berapa? 50.000 untuk voucher GoPay ataupun OVO dan Dana ya. Tepuk tangan dong hadiahnya. Ya, nah. Ada, ayo kesempatan ngumpulin poin stick. Online, siapa lagi? Oh, Pak Wildan ya, Pak Wildan. Komunikasi dengan adanya feedback. Wah, mantap, lebih jelas. Boleh, kasih dua Pak Wildan, 2 poin. Pak Antoni, interpersonal, komunikasi 1 orang. Wah, boleh. 1 poin buat Pak Antoni. Oke. Oh, ada lanjutannya Pak Antoni. Komunikasi 1 orang, ya kita tunggu dulu. 2 jam kemudian, oh enggak. Ya, silakan dilengkapi dulu. Yang tatap muka, ayo. Siapa namanya? Regina. Oke, Mbak Regina. Tinggal tanyain apa yang Riri katakan. Komunikasi. Apa ini? Sama sehingga pesannya tersampaikan. Komunikasi 2 arah hingga pesannya tersampaikan. Lalu ya. Ya. Ya, baik. Oh, kita kembali lagi ke Pak Antoni. Oh, cuma komunikasi orang dengan ya. Nanti mungkin Pak Antoni boleh ditambahkan ya. Mitra Haryadi, komunikasi yang terjadi pada 2 orang. 2 orang apa ini? Terjadi apa ini? Ya, masih boleh itu ya. Udah, biar cepat waktu. Komunikasi interpersonal, komunikasi antara apa tadi? Pengirim dengan penerima melalui sebuah media dan adanya feedback yang tadi kata Pak Antoni atau umpan balik saling mengerti. Kalau nggak ngerti bisa nggak interpersonal skill? Nggak bisa ya. Oke, berarti saya tarik dulu ya 3 poinnya. Belum terakhir, kedua terakhir ada yang namanya komunikasi publik adalah komunikasi dengan 2 orang tapi bisa sampai dengan 20 orang, 10 orang ya. Yang bikin Anda apa tadi Bapak Ibu? Grogi. Lebih besar lagi ada namanya komunikasi massa. Yaitu namanya massa berarti lebih dari 20, bisa 100, bisa 200 dan menggunakan bantuan media. Media zaman sekarang kan nggak harus selalu TV, nggak harus selalu radio ya, tapi bisa pakai apa Bapak Ibu? HP pakai sosmed gitu ya, misalkan IG Live, bisa pakai YouTube Live ya, dan lain sebagainya itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Nanti mungkin pelajari kalau banyak yang bolehlah pelajari cara ngomong di depan umum gitu. Nah, yuk, lalu berikutnya ada namanya fakta komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi nggak bisa dihindarkan. Masa sih, Mas Mike? Saya nggak mau ketemu orang deh kalau gitu. Saya menyendiri 1 hari. Pasti bisa terhindarkan. Jadi kunci rumah, ya, nggak ngelihat teman-temannya, pokoknya di kamar aja. Kira-kira bisa terhindarkan? Enggak, kenapa? Nah, betul. Nah, tepuk tangan dong. Iya.
Karena kan komunikasi nggak harus dengan orang lain, bisa dengan diri sendiri. Plus nggak harus ketemu orang zaman sekarang. Yang penting punya jempol. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang apa bapak-bapak ibu-ibu? Jempolmu harimaumu. Jadi hati-hati ya, Ibu. Saya juga introspeksi sih buat diri sendiri karena saya orangnya kadang-kadang suka ekspresif gitu ya. Wah, aktif di media sosial. Ya ingat jempolmu harimaumu. Tepuk temannya sebelah kanan, katakan gini, bro, sis, ingat loh, hati-hati komunikasi di medsos. Jangan kebanyakan curhat. Cubit dikit, paham nggak lo? Ganti juga temennya sebelah kiri, katakan gini, friend. Yo, yang online juga buat diri sendiri. Friend, lu juga sama. Hati-hati. Rekam digital susah hilang. Ya, paham kan? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Itu komunikasi tak terhindarkan. Kedua, komunikasi akan lebih efisien ketika orang memiliki pengalaman sama, mengetahui hal yang sama, atau membaca berita hal yang sama. Contoh yang pria-pria. Di sini ada yang suka bola? Sepak bola? Nah, ada Kevin, ada Arson ya. Suka tim apa? MU. Wah, ini Arson apa? Hah? AC Milan. Wah, yang baru Scudetto kemarin ya. Tepuk tangan dong buat Arson. Setelah menunggu 11 tahun ya. Nah, yang lain bingung. Apa itu? Nah, kalau ini ngomong, saya juga ngomong, ngerti. Karena apa? Kita punya hal yang sama, ngerti memahami hal yang sama. Kalau yang lain kan, opo iki, Scudetto, apa dan lain sebagainya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Ataupun yang ibu-ibu ya. Kalau ngomongin, oh itu bajunya unyu-unyu banget ya. Kita yang cowok, apa itu? Jadi akan efektif kalau mengetahui hal yang sama, membaca hal yang sama, ataupun punya hobi yang sama. Itu komunikasi, prinsip dasarnya. Lalu di dalam komunikasi lebih banyak nonverbal, atau istilahnya di luar dari kata-kata, ya itu akan lebih banyak. Dan di dalam komunikasi selalu punya efek. Entah itu orang itu bisa berubah, entah itu orang itu jadi paham, atau bahkan orang itu jadi bete sama Anda. Ya, pasti ada efek di dalam komunikasi. Dan prinsip dasar berikutnya, fakta komunikasi. Komunikasi itu bisa sebagai transceiver. Anda bisa mengirim dan menerima pesan pada saat yang sama. Jadi Anda bisa ngomong, terus Anda dengar, terus ngomong lagi. Nah, itu ya, kayak transceiver. Dan yang terakhir, prinsip dasar komunikasi adalah interpretasi atau penafsiran itu kepada tiap orang, bukan dari kata-kata. Maksudnya persepsi tiap orang itu bisa beda-beda, padahal kata-katanya sama. Contohnya gimana? Contoh simpelnya, kemeja. Anda nganggap apa kalau saya bilang kemeja? Ini yang kita pakai ya. Tapi ada yang bilang, itu Pak, kemeja, artinya saya harus kemeja. Paham ya? Katanya sama, kemeja, tapi orang persepsinya bisa beda. Ini, jadi bukan kata-kata tapi penafsiran. Dari satu kata apa aja orang bisa berantem. Apalagi kalau ternyata Anda nulisnya di WA, hurufnya besar semua. Benar nggak Bapak Ibu? Padahal Anda nggak sengaja kepencet huruf kapital semua. Tapi yang nerima bisa jadi, ini orang kurang ajar, ngomong sama gua huruf kapital semua. Benar nggak Pak? Bu? Nah itu. Sebagai contoh apa? Ini nih, kita lihat ya, ada sebuah videonya. Boleh diputar? Ya, tinggal diklik. Sabar ya Bapak Ibu. Kita akan lihat tadi, ternyata di dalam komunikasi itu ada perbedaan persepsi. Terus juga komunikasi lebih banyak tadi non-verbal. Artinya nggak harus selalu kata-kata. Lewat, misalkan cuma, orang udah latih kan, atau cuma begini doang, langsung, yang cowok, padahal cuma digini doang, nggak ngomong, benar ya, cuma sarangi, seperti itu. Oke, siap, bisa diputarkan videonya? Sebentar ya Bapak Ibu yang online juga ya, kita akan putarkan videonya, kita lihat nih sama-sama. Nah ini dia, suasana
kantor kita. Suaranya ada? Nah ini ya, sebentar. Nah, oke. Kita lihat sama-sama ya, Bapak Ibu. Ini lagi kerja. Kelihatan? Lalu banyak yang bergegas menuruni gedung bangunan. Bersiap-siap, bahkan ya pria tua pun ya. Saingan, ya, aduh cepat, ya, untuk sampai pada tujuan ke tempat wanita tersebut. Iya, dan ternyata TV layar sentuh, Bapak Ibu. Paham ya? Ternyata orang salah persepsi, ya, dipikirnya apa? Tadi Bapak Ibu? Dipikirnya wanita itu menggoda. Sini, sini, ya, Arson, sini, ya. Misalkan Riri tadi ya, begini-begini ya, Arson. Hah, gue, Ri. Nah, ternyata lagi ngapain wanita tersebut? Touchscreen ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Bisa jadi kita pada saat lagi komunikasi, muka kita lagi cemberut. Ya Bapak Ibu ya. Tapi Anda bilang, enggak kok gue nggak marah, tapi muka kita jutek. Lawan bicara kita nganggap kita marah nggak Bapak Ibu? Marah, enggak, lu marah ya sama gue. Mukanya kok, mohon maaf, kok asem. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, jadi nggak harus lewat kata-kata. Dan hati-hati seperti itu. Nah, yuk langsung aja biar cepat. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam proses komunikasi, tadi di dalam interpersonal skill juga ya, udah ada. Nah, ini lebih lengkap lagi. Ada yang namanya proses komunikasi itu dimulai dari sumber pemberi pesan, tujuannya ke penerima. Jadi misalkan dari Sasa, ya, mau memberi pesan kepada Kevin yang di belakang. Ini sumber, ini penerima. Dalam memberikan pesan, ya, ini bisa berupa kata-kata, bisa berupa non verbal atau non kata-kata. Nah, kayak tadi, kata berarti, oh, gitu ya, Mas, Pak, Pin, nah, kata-kata. Tapi kalau nggak pakai kata-kata gimana, Sasa? atau begini langsung, ya, pokoknya non verbal lah. Dan Anda pun bisa menggunakan media, bisa tatap muka langsung atau bisa pakai WA ya, sosmed ya, bisa pakai email, betul ya, yang kita sering lakukan, ataupun bisa pakai telepon, berbagai macam media. Nah, tujuannya kemana? Ke si penerima. Dan di dalam prosesnya itu penerima itu pasti akan memberikan ada efek. Bisa jadi Sasa memberitahukan apa? Informasi atau mengharapkan adanya perubahan perilaku, ya, perubahan sikap ataupun respon gitu ya. Mas, tolong dong, komputer saya kok ini nggak bisa akses ini. Nah, seperti itu. Dan ada feedback ya, biasanya. Oh, Mas Sasa udah cek ininya belum? Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh. Kembali lagi ke sumber. Ini nih, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan. Jelas ya, Bapak Ibu? Yang online cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, nah langsung sekarang. Kalau itu, gimana kita bisa efektif di dalam berkomunikasi di dunia kerja atau di temas ini? Nah, kita singkat namanya Intel. Katakan Intel, 1, 2, 3.
Intel. Sekali lagi, 1, 2, 3. Intel. Nah, biar efektif komunikasi, Intel, yaitu apa? Pertama, kita identifikasikan dulu diri kita dan lawan bicara kita itu orangnya gimana? Karakternya, cara ngomongnya seperti apa? Secara teori gampang, prakteknya agak sulit ya. Saya juga mengalami kok, tapi nggak apa-apa, kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kedua adalah dengan tadi interpersonal skill, dan yang ketiga kita dengarkan. Nah, yuk langsung aja kita mau yang pertama, identifikasi. Pertama kita harus pahami dulu diri kita nih Bapak Ibu, kalau kita mau komunikasi ke orang lain. Karena tiap orang cara komunikasinya beda-beda. Karakter tiap orang juga beda nggak Bapak Ibu? Beda ya? Yang online juga ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Tiap orang punya preferensi cara bicara beda-beda. Ada yang orangnya pengennya singkat, jelas, padat kalau ngomong. Benar? Ada yang senangnya ngomongnya santai aja. Ayo kita ngobrol dulu, ngalor ngidul dulu. Nah, ada. Tapi ada juga orang yang pengennya kalau ngomong urut dong, sistematis. Tunggu dulu, selesain dulu. Lu ngomong apa? Mau minta apa dulu? Satu, selesain. Terus apalagi ada? Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan kita, Pak, Bu, apalagi ke atasan tadi ya, Bu ya. Ya, ini Pak, ini masalah ini masalah. Bentar, sistematis dulu. Wah, yang ini dulu selesain. Ada yang orang seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk biar bisa efektif, kita harus paham juga kita cara ngomongnya gimana, kita karakternya seperti apa. Lalu kita pahamin orang lain, dan terakhir kita menyesuaikan dengan mengetahui gaya masing-masing komunikasi. Yang masih muda-muda, yang cerewet, yang cowoknya pendiam. Kalau kayak gitu gimana tuh? Gimana bisa ketemu biar bisa klop? Pengen tahu jawabannya? Yang masih single? Yang masih jomblo? Mau dibuka nggak nih? Mau tahu nggak? Nggak mau tahu? Kalau nggak mau tahu udah kita selesaiin aja lah ya training hari ini. Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget Bapak Ibu? Oke, kalau gitu kita buka ya. Yang online juga boleh ya Bapak Ibu ya. Yang masih single juga boleh, ataupun yang sudah berumah tangga, kita tahuin karakter masing-masing. Nah, untuk itu saya akan kasih kesempatan rekan saya untuk membantu Anda ya, untuk Anda tes dulu karakter, cara bicara Anda, sifat Anda seperti apa biar tahu gaya komunikasi Anda. Ya. Boleh sambutan buat rekan kita Pak Yap ya yang akan membantu menerangkannya. Tepuk tangan dong buat Pak Yap. Ya, silakan Pak Yap. Oke, ini kayaknya hampir semua orang Temas sebenarnya udah pernah tes ini sih. Karena ini salah satu psikotes masuk, namanya DISC. Nah, jadi kita coba versi online-nya aja. Nah, ini versi online-nya ada 2 nih QR code-nya. Jadi bisa atau yang ke kanan. Kalau yang kiri itu kalau nggak salah bahasa Inggris, kanan versi bahasa Indonesia. Tapi mestinya sih sama aja, mirip lah. Jadi bisa yang mana aja. Mungkin bisa nanti sambil dikasih, udah dikasih link chat-nya juga ya. Linknya, jadi kalau mau langsung klik bisa juga langsung klik. Ya, yang online boleh silakan untuk mengisi ya, di chat sudah dikasih sama tim OPD ya dari Mbak Mita. Oke, bisa salah satunya. Ya, atau yang kiri dulu deh Bu, biar gampang. Nah, yang kiri Bu, boleh, scan yang ini. Yang kanan boleh. Itu ada versi Indonesia, satunya lagi versi Inggris. Ya, yang kiri. Udah selesai. Dulu. Udah, pada bisa masuk ya ke linknya. Nggak apa-apa ya, bagi mungkin dulu waktu awal masuk tema sudah pernah, cuma kan kita udah lupa ya dengan banyaknya pekerjaan dan lain sebagainya. Silakan diisi lagi, biar Anda juga tahu karakter diri kita masing-masing ya. Bapak Ibu yang online juga silakan untuk mengisi. Tolong dijawab sejujur-jujurnya. Oke, jadi di tesnya itu ada beberapa nomor, sekitar 20-an nomor, di tiap nomor ada 4 pernyataan gitu ya, atau 4 kata sifat. Nah, jadi tugas Bapak dan Ibu di sini adalah pilih satu pernyataan atau pilih satu kata yang paling menggambarkan diri Bapak atau Ibu. Nah, kemudian pilih satu lagi yang paling nggak menggambarkan Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, saya berikan waktu kira-kira kurang lebih 5 menit lah ya untuk menyelesaikan. 5 menit ya Bapak Ibu. Isi aja yang paling cocok sama diri Anda, checklist. Yang nggak cocok, checklist.
Tiap soal harus ada ya, yang cocok sama yang nggak cocok. Kalau yang kiri ya. Tapi kalau yang kanan dia ngurutin. Betul ya, Mitai? Sama, sama. Ada yang Inggris, ada yang Indonesia aja ya. Kalau yang dua, misalkan Anda scan yang DISC yang kedua, yang Anda pilih yang P itu yang paling ya, paling cocok, K itu yang kurang cocok. Ya, jadi satu soal itu harus ada satu P dan harus ada satu K. Sekali lagi Bapak Ibu yang online mungkin bisa dengar ya, kalau Anda ngisinya scan-nya yang kanan tadi, yang kanan yang DSC 2, itu tolong satu soal harus terisi. Wajib hukumnya ada satu P paling cocok dan satu K kurang cocok sama diri Anda. Kalau yang sebelah kanan. Contohnya nih di share screen. Nah, jadi ini yang pilih jadi ini pilih aja dari 4 pernyataan ini P itu kurang, jadi menggambar itu yang kurang. Nah, ini masing-masing itu aja, jadi nanti P-nya ada 1, K-nya ada 1. Nah, contohnya seperti di depan. Iya, ada pertanyaan nih dari Ibu ini, jawab. Kalau isi yang nomor 2. Kok jawab? Mana? Iya, yang versi, ya betul, yang versi bahasa Indonesia itu sama sih, paling dan tidak, tapi bahasanya di dan tidak sih. Tapi secara prinsip sama. Tolong diisi sejujur-jujurnya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Oke, ada pertanyaan ini, kalau isi yang nomor 2 bagaimana? Ini nomor 2 maksudnya link yang kedua ya, Pak Soal kedua atau link yang kedua? Pak Wiraputra mungkin boleh tolong ini? Yang Career Fair. Oh, kalau yang Career Fair sama aja Pak. Jadi itu cuma bahasa. Ya, mungkin lebih deketin. Iya, itu. Jadi Mak pilih yang kalau nggak salah yang Career Fair itu yang bahasa Indonesia yang seperti ini ya. Nah, ini sama, yang benar itu yang paling menggambarkan kita, yang tidak itu yang paling nggak menggambarkan. Jadi misalkan di sini contohnya kan ada Teguh, suka bermain, cerewet, dan taat. Nah, yang paling menggambarkan Pak Wira yang mana itu diisi di kolom yang benar. Dipilih di kolom yang benar, yang paling nggak menggambarkan itu dipilih aja nanti di kolom yang tidak gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Gitu. Tiap soal Pak Wira dan rekan-rekan wajib ya ada satu benar dan satu tidak. Ya, dan saya tahu banget ya, Bapak Ibu pengen dicentang semuanya gitu ya, keempat-empatnya, tapi tolong ya Bapak Ibu, jangan dicentang semuanya. Jadi satu aja yang benar dan satu yang tidak. Cukup jelas ya, yang tatap muka juga ya Bapak Ibu ya. Wajib hukumnya ada satu benar dan satu tidak. Atau yang P itu paling mendekati diri Anda, K itu yang kurang atau jauh lah dari diri Anda. Sudah selesai nanti di paling bawah itu bisa di klik lihat hasilnya. Ya, nanti kalau udah bisa diklik ya. Di situ ada gambaran karakter Anda. K-nya tidaknya belum. Jadi harus ada yang tidaknya. Yes. Sudah? Nah, itu bisa ada langsung tuh keterangan semuanya ya. Ciri. Memang tidak persen sih, tapi mendekat sekitar 70-80% isinya jujur. Ya, jadi Bapak Ibu yang lain silakan diisi sejujur-jujurnya, nggak untuk siapa-siapa kok, untuk diri Anda, jadi tidak usah takut. Waktunya tinggal berapa menit Pak Jab? Nah ini 1 menit lagi. 1 menit lagi Bapak Ibu. Ya misalkan berjiwa bebas, pribadi yang tertutup atau suka memaksa, mudah tersulut itu mudah emosi ya, terpancing. Nah. Ya, silakan diisi sejujur-jujurnya ya Bapak Ibu ya. Makin Anda isinya jujur, ketepatannya makin tinggi.
tinggal di submit ya, klik sambil direnungin. Mirip nggak? Kayak ada yang, iya bener gue banget gitu ya. Nah, biar Anda juga tahu tentang diri Anda. Kalau selama ini kan cuma ngisi psikotes doang kan, tapi kan nggak tahu kan hasilnya karena langsung itu HRD. Anda bisa lihat langsung tentang diri Anda. Oke, Bapak Ibu. Bang Michael. Ini habis nih waktu. Oh sudah habis? Ya nanti kalau misalkan ada yang belum selesai nanti bisa nyusul nih untuk nyelesain ininya. Ya. Bapak Ibu yang online, izin bertanya, sudah selesai semua kah? Sebab waktunya sudah habis. Sudah? Sudah tuh, sudah. Ya, di sini ada 750 orang, sudah semua kah? Baru satu ya, Pak Wildan yang bilang sudah. Yang lainnya? Yang belum, boleh angkat tangannya. Yang belum, oke ada satu. Yang lainnya sudah ya, tinggal satu ya. Kurang lebih dengan karakter, nggak tahu, kan tinggal baca doang, ya. Nggak, kan makin jujur ya makin tepat ya, bisa juga enggak gitu ya. Ketepatannya kali ini ya bisa di atas 70%. Nah ini contohnya nih Bapak Ibu, Anda bisa lihat nih contoh hasil tes DSC. Contoh misalkan, dimensi tertinggi Anda bla 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 bla, Anda adalah orang influence I gitu ya. Atau Anda orang Anda orang compliance, Anda orang di sini. Ya Anda bisa lihat. Oke, saya mau nanya dulu Bapak Ibu. Yang dan tatap muka, siapa di sini yang orangnya dominan? Boleh angkat tangan. 1 2 3. 1 2 3 4 ya, 4. Yang online ada? Ya, Raisen boleh. Oh, ada banyak ya. Ada Dava Nur Pradana ya. Oke, orang dominan. Siap. Kalau di sini tadi 4 ya, 4 dominan. Yang orang influence I. 1 2. Naikin dong, naikin. 2 3 4 5 5. Yang online ada? Oh, Bu Ika. Ya, angkat tangan. Ada banyak ya. Ya, yang online juga ya, yang I. Terima kasih. Berikutnya yang apa lagi? C dulu ya. S dulu, S. Steadiness, S. 1 2 3 4 5 5 6. Oke. Oh, dari marketing TSI and angkat tangan juga ya. S ya, Bapak Ibu. Kir. Orang komplain. C. Oh, cuma 1 di sini. 1. Oh, 2. Tenang, ada Mas Andi. 2. 3 ada 3. Oh, yang online? Oh, banyak juga ya. Oh, ada Pak Teguh Prayogo, ada Pak Amal Fatahila ya. Oke, sip, C. Yang bingung. Ya, cuma 4 doang kok. Dominan ini. Nggak ada ya, nggak ada yang bingung ya. Baik. Kita bahas ya, boleh ya, Bapak ya? Yes. Lebih jelas lagi. Tadi sudah dibimbing sama Pak Yap, sekarang kita bahas langsung. Yuk, boleh ke slide-nya. Yang pertama dulu, boleh dengan cepat ya, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, boleh kita kupas? Ya, nggak apa-apa ya. Mohon izin yang online, kita kupas sekilas. Boleh ya, walaupun di situ udah ada keterangan ya. Nah ini nih. Bapak Ibu sekalian, kita baru saja tadi mengikuti tes yang namanya DISC. Alat tes ada banyak tentang mengetahui karakter orang. Ada kalau zaman dulu ada namanya personality test. Mungkin pernah dengar kolerik, melankolis, plakmatis ya. Itu yang dulu. Bisa pakai nggak ya? Bisa juga itu bantu ya untuk. Tapi kita pakai yang ini ya. Sebenarnya ada gudang perilaku, ada MBTI ya macam-macam. Tapi kita pakai yang simple, yang sering banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yaitu DISC. Kita langsung aja. Terbagi orang itu ada yang terbagi 2, ada yang aktif sama yang pasif. Atau orang yang terbuka, ekstrovert, sama introvert. Orang yang aktif itu biasanya ada di garis antara orang dominan sama influence. Orang yang agak pasif atau yang tertutup itu rata-rata ini. Nah, lalu selain melihat dari orang yang terbuka, tertutup, atau aktif dan pasif,
ternyata ilmu psikologi berkembang lebih jauh lagi. Orang nggak cuma dikelompokin dia aktif atau pasif, tapi dikelompokin juga kecenderungan suka ngomongnya apa. Ada yang seneng ngomongnya soal tugas, soal kerjaan, soal bisnis. Itu yang sebelah kiri nih. Tapi ada juga orang yang seneng ya dengan ketertarikan kepada manusia atau ngomongin orang. Kecenderungannya tertarik dengan orang. Ya, seperti ini. Tapi nggak selalu ngomongin orang yang jelek gitu ya, tapi ngomongin hal yang positif juga ada di sini. Orang yang seneng ngomongin kerjaan, tugas, bisnis, dan lain sebagainya, dan orangnya itu terbuka serta aktif, itu termasuk orang tipikal D. Orang yang dia terbuka atau aktif dan lebih tertarik terhadap orang, itu dia adalah orang I. Ya, jadi dia ya senang sih ngomongin kerjaan, tugas gitu, tapi paling sedikit aja, sisanya adalah ini. Lalu orang yang agak tertutup, bahasa Indianya itu introvert ya, dan orangnya pasif serta masih senang juga terhadap orang gitu ya, komunikasi dengan orang, itu adalah orang S. Terakhir, orang yang senang ngomongin kerjaan, tugas atau apa, dan dia pun orangnya cenderung tertutup atau pasif, itu adalah orang C. Ini gambaran besar dulu. Cukup jelas Bapak Ibu? Pahamin ya dengan diri Anda. Lalu langsung aja. Nah, gimana dengan orang yang dominan apa? Jadi yang orang yang dominan 1, 2, 3? Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, baliknya jauh sekali. Nah, bentar, saya next. Orang yang dominan itu dia tadi senang ngobrolin soal apa? Pekerjaan, job, ya, tugas, dan lain sebagainya. Orangnya orientasinya langsung ke hasil. Kadang nggak terlalu peduli sama proses. Lo mau gimana kayak, mau lembur, mau jungkir balik, ya, mau apa, pokoknya tahu-taunya hasil aja. Orientasinya result oriented. Orangnya kompetitif, orangnya kuat. Ya, dipres atau bisa. Kita baru bukan, ya perlu orang, oh ya udah kirim orang D. Biasanya apa? Tough. Tangguh. Kalau tadi kata Bu Betty, orangnya brave, ya berani, kuat, kayak gitu. Ya. Dan D, pada saat kita baru ketemu, kalau ya sebelum COVID ya, boleh salaman. Dulu saya senang ngajak orang salaman. Karena apa? Bisa ngelihat karakter orang dulu juga dari cara salaman. Sebagai contoh, maaf ya, Mas, kita udah sama-sama cuci tangan ya tadi ya Mas ya. Nah, contoh nih, misalkan nih, kalau dia orang, misalkan saya D ya, D-nya tinggi, maaf. Nah, ya. Dan bahkan saya dulu punya kliennya orang Jepang, sama dia begini dulu, tapi karena saya nggak tahu, nggak pernah di training jadi sales waktu itu, udah begini, saya tetap salamin. Ini namanya sales ya, taunya di lapangan kan, belajarnya di lapangan. Anda tahu, diginin, tangannya agak dimiringin begini. Ya, kalian bisa kelihatan? Ya, agak dimiringin begini. Bukan dimiringin setelah itu dikritik-kritik. Enggak, bukan. Tapi agak dimiringin ini. Set. Awalnya saya bingung, kenapa? Ternyata dimiringin artinya saya itu di atasnya kamu loh. Orang D itu senang mendominasi. Kalau main game, misalkan Mobile Legend, ya, nggak mau kalah. Bahkan bisa berantem tuh di chat Mobile Legend. Bego lu, apa lu yang bener loh. Nah, itu kompetitifnya tinggi. Dan bener ya, begitu meeting, bla 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 bla, pakai translator, kamu bisa nggak? Bisa, enggak. Nah, terus dia mendominasi lah pokoknya. Harus gini, harus. Kata-kata kesenangan orang dominan adalah pokoknya. Pokoknya harus. Nggak mau tahu. Itu adalah ciri orang dominan. Ya. Benar atau benar Bapak Ibu? Benar. Ya. Kalau ngomong sama orang dominan, kalau gimana Bapak Ibu? Nah ini tips komunikasi sama orang dominan. Ngomongnya to the point, singkat, jelas, padat. Boleh nggak basa-basi? Boleh, tapi jangan banyak. Nanti dianggap, apa sih lu maksudnya? Udah ngomong aja, to the point. Ribet sama lu, belit-belit. Ah, gitu. Itu orang dominan. Lalu, tips komunikasi sama orang dominan gimana? Kasih opsi untuk ngambil keputusan. Pak, ini kita ada masalah nih Pak.
Kapal mau sandar tapi ada trouble. Oh, ya. Terus opsinya apa? A, kita lakukan A atau lakukan B, Pak. Ini ruginya ini ruginya ini, Pak. Nah, mereka senang tuh dikasih opsi. Tapi kalau nggak dikasih opsi, ya terus gimana? Ya nggak tahu, Pak. Menunggu arahan Bapak. Lah, lu jangan ke gua kasih masalah dong. Pikirin opsi. Nah, paham ya, Bapak Ibu? Itu cara komunikasi dengan orang dominan. Bicara dengan tegas dan ada logika. Karena orang dominan itu lebih banyak menggunakan otak sebelah. Ayo, otak tadi logika. Yang tadi tembak 1, tembak 2. Sebelah mana? Sebelah depan. Oh enggak. Kiri. Ya. Kiri. Jadi kalau ngomong ya harus masuk ke logika. Kalau enggak masuk ke logika, ini kayaknya gua nggak ngerti dah. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus jelaskan suatu masalah dengan jelas dan spesifik. Kalau bisa ada data. Walaupun mereka nggak selalu based on data ya. Tapi kalau Anda ada data, ini enak mereka. Singkat, jelas, padat. Oke, aduh, waktu dikit lagi. Ini aja langsung, kalau di Indonesia, kita nggak ngomong ini temas dulu ya. Kalau di Indonesia, kira-kira siapa Bapak Ibu? Pakai Ahok. Ya. Kenapa dipilih Ahok? Ya dari situ kita udah langsung tahu ya, orangnya apa? To the point. Dan kadang-kadang ceplos. Nggak terlalu menghiraukan perasaan kadang-kadang ya. Lah kan gue ngomongnya bener. Ya bener sih Pak, tapi ya dia nggak peduli kadang-kadang ya. Nah, ataupun kalau di luar negeri, ini siapa? Ini Muhammad Ali. Oh, bukan. Ini siapa? Ya, yang online boleh ya diketik. Siapa ini? Bapak Ibu? Donald Bebek. Bukan Donald Trump ya. Presiden Amerika periode yang kemarin ya, yang lalu. Kalau sekarang kan George W. Bush ya. Joe Biden. Oh, Joe Biden. Nah, ini yang sebelumnya ya. Oke. Cukup jelas ya? Kalau di kita, ya Anda lah ya, nggak enak nyebutnya. Anda sudah tahu ya, Bapak Ibu ya, orang dominan. Next. Siapa di sini yang orang intim? Oh, ada 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya. Oke. Orang intim, kalau dari cara salaman juga saya biasanya zaman sebelum COVID gitu ya. Tahu. Ketahuannya dari mana Bapak Ibu? Diginiin, dikuyek-kuyek gitu ya. Oh enggak, gimana? Kalau gini kan itu orang D dominan. Kalau I gimana? Nah, coba salaman. Coba salaman. Coba deh yang lain salaman. Ini semua udah pada cuci tangan ya. Oke, coba salaman. Nah, tuh lihat tuh Mita. Kalau orang I biasanya gimana? Maaf, udah salaman. Gimana? Baik. Atau kadang-kadang, mohon maaf ya. Ini kita udah cuci tangan ya. Yang online kami udah aman ya. Nah, ini kadang, gimana? Nah, atau gini. Iya, itu orang I. Ya. Salamannya ya unik lah, agak unik gitu ya. Tapi kalau yang masih baru ya nggak kayak gitu ya, Bro Kevin ya. Kalau baru kenal mah ya udah formal aja. Tapi nanti makin lama, gimana bos? Gitu. Orang I itu biasa gampang kelihatan kalau apa? Dari penampilan biasanya orang I itu rapi, modis. Ya. Lihat potongan rambutnya Kevin. Nah, rambutnya Kevin Anda bisa lihat. Nah, ya rapi. Ataupun kalau yang ini mohawk gitu ya, panjang gitu ya. Nah, terus juga itu dia kan tadi orangnya terbuka dan senang kepada apa? Orang. Dia lebih tertarik kalau bekerja yang ada kaitannya sama orang-orang. Ya, dibandingkan dia cuma di satu ruangan tumpuk sama kerjaan tugas gitu. Biasanya itu tertekan kalau orang I. Apalagi seharian. Misalkan Kevin, oke, dikasih laptop pokoknya itu 5, lu beresin tuh laptop. 2 hari. Itu bagi Kevin penyiksaan tiada tara. Kata dia, bos ketawa deh, seriuser deh. Karena apa? Ketemu ya. Caranya kalau gitu gimana? Untuk komunikasi sama orang intim ya kita tanyakan pendapatnya. Orang intim ini paling gampang dideketin. Cukup ngobrol singkat aja. Bos gimana? Atau pas lagi ngerokok atau ngopi gitu ya. Udah ngopi aja ya gimana?
biasanya lebih mudah untuk didekati. Betul ya, Bapak Ibu ya? Buka dengan percakapan-percakapan ringan, jadilah pendengar yang baik dan aktif. Sediakan telinga untuk orang I, karena biasanya orang I itu senang ngobrol. Ya. Bisa jadi, misalkan contoh Arson orang I, contoh. Arson ke tempat Sasa, ya, mau ambil cemilan, ngambilnya cuma 2 detik, ngobrolnya bisa jadi 10 menit. Itu kalau contoh orang I. Makin tinggi orang I, harus kita jaga-jaga. Kerja lagi, ya, kerja lagi. Oh, negosiator, ya, untuk negosiasi, ya, pinter, hati, lemes lah, seperti itu. Tapi orang I ada kelemahan. Oh ya, orang D juga punya, ya, kelemahan. Bapak Ibu, boleh ya kita ungkap di situ udah ada ya sebenarnya kekurangan kelemahan Anda ya. Orang D apa kelemahannya? Terlalu ceplos, kadang-kadang nggak terlalu memikirkan perasaan. Kalau orang I, terlalu banyak ngomong. Biasanya agak lemah di detail kalau orang I. Ya, gambaran besarnya dia jago, untuk detailnya agak sulit gitu ya. Dan biasanya sering ada aja yang keselip, misalkan. Entah itu kunci, karcis parkir, kaos kaki. Betul ya Kevin ya? Itu biasa orang I itu. Oke. Dan untuk I, Anda mudah untuk mendekatinya. Ya, cara komunikasinya ya udah ajak ngobrol aja dan lain sebagainya. Ya. Yang penting ingetin lagi terkait pekerjaan. Ya, seperti itu. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Nanti detailannya Anda bisa lihat di hasil itu. Lalu kita contohnya apa? Yaitu Mas Tukul Arwana kalau di Indonesia. Kenapa masuk ke I, Tukul? Cerewet. Terus apa lagi? Menggunakan terlalu banyak ekspresi, ya, ekspresif tuh. Nah, ataupun Bung Karno, jago negosiasi, ya, pinter diplomatis, pinter memotivasi. Nah, itu orang ini. Ada lagi contoh yang lain? Yuk, kalau bisa kasih 2 stick. Aduh, dengan cepat aja. Ada lagi? Ayo, contohnya siapa lagi di Indonesia? Jangan yang temas dulu. Selain Tukul. Sule, betul. Sule ya. Terus siapa lagi? Hah? Mary Riana, yes, betul. Nah, betul. Tadi Andre apa? Hehanusa? Taulani. Andre Taulani. Kalau Andre zamannya Stinky sama sekarang itu beda loh. Oh, waktu masih muda ya. Ya, tapi bolehlah satu lah ya. Tapi agak beda Andre yang sekarang sama yang dulu ya, waktu di Stinky. Hah? Mario Teguh sebenarnya bukan orang I, Pak. Bukan I. Ayo, terakhir, ada? Hah? Cahaya di Speak itu yang mana, Bu ya? Ada yang tahu? Ya, nggak apa-apa. Biar saya juga tahu. Ya di Speak ya. Ya, mungkin kali ya. Ada yang kenal Bapak Ibu? Nanti kita searching ya di internet. Tapi sementara boleh dulu ya Bu ya. Ya. Terus siapa lagi? Ya gampang lah. Ada Sule, ada Indra Bekti, ya. Terus siapa lagi? Yang cerewet-cerewet tuh. Olga yang udah almarhum Olga Saputra yang sudah meninggal. Billy. Hah? Bila? Oh, yang lebih senior lagi Bu ya? Iya, boleh. Iya, terima kasih. Ya. Oke, next aja ya, langsung. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Ya, Pak MP. Oh iya. Ya, saya juga termasuk Bu. Saya orang I. Ya, saya orang I. Oke. S. Di sini siapa yang orang S? S. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda orang D, selamat Anda orang yang orientasi ke hasil ya, bagus, kompetitif. Kalau orang I, selamat Anda orangnya gampang, mudah ya, masuk ke segala golongan. Kalau orang S, selamat
Anda adalah orang yang paling sabar dibandingkan yang lain. Tepuk tangan dong buat orang S. Nah, orang S adalah orang yang steady, stabil, tenang, kalem, ya. Orangnya bisa diandalkan, emosinya nggak kelihatan meledak-ledak, gitu ya. Lebih mendem sebenarnya. Ya. Itu orang S. Cara salaman sama orang S pun agak sedikit beda biasanya. Coba yang orang S saling salaman sama sebelah. Ya, biasanya, nah kalau orang S cara salamannya itu ya udah asal nempel. Bener ya? Asal nempel. Bahkan belum nyentuh pun udah ditarik. Karena apa? Karena bagi orang S kenyamanan itu penting. Kalau gue nggak kenal lu, ya, gue nggak trust sama lu, ya siapa lu gitu. Nah, sehingga kalau mau yang pria-pria jomblo menaklukkan wanita S, PDKT-nya perlu lebih lama. Karena bagi mereka kenyamanan itu yang terutama. Udah kayak Mario Teguh ya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Dan kalau orang S udah sampai curhat balik ke Anda, artinya dia sudah trust sama Anda, udah nyaman sama Anda. Cara taunya kayak gitu. Kalau orang I, ya biasa diajak ngobrol sedikit, udah dia ngomong gitu ya. Kalau orang S terbalik, dia senang dengerin Anda, tapi belum tentu dia cerita balik ke Anda. Benar nggak orang S? Benar ya? Anda selektif. Kalau orang I mah enggak, ya gue ketemu Kevin, gue bisa cerita, aduh ban mobil gue begini-begini, ketemu sama VB, mobil gue begini. Ya nggak masalah, tapi kalau misalnya VB, orang S, dia nggak mau cerita ke yang dia nggak kenal, yang dia nggak trust. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu orang S. Sehingga kalau kita mau berkomunikasi sama orang S, kita tunjukkan minat atau ketertarikan pada kepribadiannya, kasih waktu untuk berpikir atau memutuskan. Biasa orang S ini agak galau, apalagi dikasih dua pilihan. Ya. Contoh, lagi jalan-jalan ke mall, habis gajian nih, bentar lagi kan gajian. Lihat-lihat, aduh baju yang mana ya? Yang pink bagus, yang ungu juga bagus ya. Waduh muter-muter, mau nyoba-nyoba, ya nggak jadi beli. Tapi setelah itu besok, aduh temenin gue dong ke sono lagi, kenapa? Gue mau beli deh, balik lagi. Bener nggak Bapak Ibu? Sulit untuk memutuskan, jadi waktu. Usulkan sesuatu yang logis dan kasih jaminan. Maksudnya gimana? Udah lu kerjain aja, nanti tenang, gua yang bantu, gua yang backup. Nah, kata backup itu bagi orang S sangat powerful ya. Makanya kalau Anda beli ya sering kejebak. Beli, garansi seumur hidup. Wah, itu orang S senang banget. Ya. Itu karena bagi mereka apa? Jaminan, kenyamanan, keamanan. Gitu. Bicara dengan tanpa memberikan tekanan, walaupun kita ada deadline gitu ya, ngomongnya kita nada yang agak lebih. Ya, kalau sama orang D ke S, agak tertekan. Betul ya, orang S ya. Karena D kan pengen cepet. Lu lakukan gini. Iya Bu. Nah, ngomong sama I, biasanya I-nya suka lakukan gini. Oh bos, tapi bos minta budget bos. Bener nggak? Ya. Tapi kalau S, tapi kadang-kadang kalau dia kesel, ya mau orang I, mau orang C atau apa, nggak dikerjain. Bener ya, orang S. Tapi orang S itu orang yang bisa diandalkan lah ya. Kalau kita mau minta bantuan atau apa, orangnya humble, orangnya mau membantu teman. Dan kabar baiknya, kalau kita searching di Google, di internet, orang S itu adalah jumlah populasi yang paling banyak di seluruh dunia. Tepuk tangan dong buat orang S. Ya, makanya bumi ini adem ayam ya, karena banyak orang S. Oke, next ya, dengan cepat. Aduh, mohon maaf, udah jam segini. Nggak apa-apa, oke ya. Nah, contoh orang S adalah kalau di Indonesia siapa ini? Anang. Aku sih yes. Gimana Mas Anang? Aku sih belum ya, belum. Feel-nya nggak dapet. Nah, itu ya. Karena bagi dia belum nyaman cara nyanyinya, belum pas, enggak ini. Tapi kalau udah nih, aku sih yes. Nah, itu. Ataupun siapa ini, Bapak Ibu? Ya, Nelson Mandela, yaitu pemain dari Jamaika. Bukan. Yaitu tokoh dari
Afrika ya. Ya, dia memperjuangkan tanpa kekerasan. Ya, bagi dia peace, damai. Seperti itu. Cukup jelas ya, Bapak Ibu. Siapa lagi? Kalau di Indonesia? SSS, banyak kok S. Siapa Arson? Orangnya tenang. Presiden Jokowi ya. Iya ya, kan kita ngelihatnya kan yang kita lihat kan itu ya, orangnya kalem, tenang ya. Terus siapa lagi? Ganjar. Siapa Bapak Ibu? Hah? Hilang ya? Hilang. Tadi siapa? Oh, nggak tahu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti tolong diketik ya, Pak ya, biar kita bisa dengar. Banyak lah. Kalau di luar ya kayak ada Mahatma Gandhi, Teresa, ya Ibu Teresa dan sebagainya. Itu orang-orang S. Terakhir boleh Bu ya. Kita buka nih. Kita buka. Ada yang ini siapa orang C? Bapak? C, Charlie. 1, 2, 3. 3 ya. Selamat, Anda adalah orang yang cermat dan sistematis. Tepuk tangan dong buat orang C. Ya, Anda orangnya detail. Anda orangnya penuh perhitungan, penuh pertimbangan, analisa ya. Data-data kuat. Kalau ngomong sama orang C itu kalau bisa sebaiknya Anda pakai data. Dan kalau janjian sama C jam 9, kita datangnya jam 10 habis. Orang C janjian jam 9, 1 nggak datang, tinggal. Nah, dan bagi dia itu nggak bisa loh, lu janji jam 9 ya jam 9 tenggo. Kalau bisa kita datangnya 15 menit sebelum sama orang C. Seperti itu ya. Yang ini Pak Amal ya, orang C juga ya. Ya boleh. Oke. Orang C, cara komunikasinya adalah kita harus kasih bukti dan referensi dari orang lain. Jadi kalau mau bilang ke timnya kita gitu ya, Mas, kalau datangnya telat, apalagi di telatnya Pak, berapa menit saya telat Pak? Habislah kita. Kalau nggak ada data, pakai data yang, Pak, ya, mohon maaf Pak atau Bu, kenapa sih kok sering telat 3 hari ini? Kan di kita kan nggak boleh ya. Berapa? Telat berapa hari Bapak Ibu? 3 kah? 3 kali. Nah, pakai data. Ini nih, saya dapat nih data. Telat 2 detik hari Selasa. Telat 3 menit hari Rabu. Telat ini. Dia bisa menerima. Jangan kita ngomong nggak pakai data. Ya, seperti itu. Atau bisa juga kasih referensi orang lain. Nah, biasanya orang C ini senang banget kalau udah ada testimoni. Benar nggak? Kalau Anda beli barang tuh, produk ya, biasa lihat dulu testimoninya, bagus atau enggak. Nah, itu orang C kepancing banget tuh. Oh iya nih, oh dia bilang bagus nih, oh bisa kurus nih. Makanya produk yang buat kurus-kurus kan banyak ya. Before, after. Gunanya buat apa? Menaklukkan orang C. Karena kalau nggak ada bukti, omong kosong. Nah, seperti itu. Perhatikan semua hal-hal yang detail, ya, semua hal yang detail-detail biasa senang orang C. Segala sesuatu harus tepat dan akurat, ya agak mirip sama orang D gitu ya. Pengennya singkat, padat, juga detail ini. Sebut kebijakan dan regulasi yang berlaku. Biasa cara gampang lihat orang C gimana? Lihat di meja kerjanya. Biasanya meja kerjanya apa? Rapi, ya sampai nggak ada apa di mejanya. Oh enggak juga. Ya. Maksudnya ya ini barang ditaruh di sini, ini di sini ya, itu biasa orang C gitu. Nah, mau tahu lagi gimana? Selain dari meja, bisa lihat dari dompet. Ya, Bapak-bapak, Ibu, ya, boleh dikeluarkan dompetnya. Yuk, yang di sini yang bawa dompet. Yuk. Yang bawa dompet. Nah, ya. Nah, nanti kalau balik ya, lihat susunan uang. Nah, Bapak Ibu ya, yang online lihat susunan uang. Makin tinggi C-nya Anda, itu biasa susunannya nih, di dompet 100.000 di belakang, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Nah, gitu. Betul ya? 2.000 tahun depan. 2.000, 1.000 ya Bu Betty ya. Oh langsung Bu Betty ya, Masya Allah, gua banget katanya. Berarti C Anda makin tinggi. Tapi kalau ya agak rapi dikit lah, tapi ini ya C Anda nggak terlalu tinggi gitu ya. Plus mau tahu lagi
lain dari dompet adalah lihat di meja kerja Anda, di atas sininya, biasa orang C itu senang tempel peraturan. Wah. SOP. Itu makin tinggi C-nya Anda. Kayak saya waktu itu mau minjem mobil kantor ya di tempat sebelumnya. Gue mau minjem mobil operasional. Oh ya, siap Pak Mike. Tapi Pak Mike mohon izin, Pak Mike karena mau jam mobil kantor. Enggak tahu Bu. Sini Pak Mike. Lihat di meja saya. Wah ada, di print ya, bagus rapi. Itu orang C. Jelas ya Bapak Ibu ya? Yes. Kalau sama orang C yang ngomongnya pakai based on data, detail ya, dan lain sebagainya. Nah, C ini biasanya sama orang I saling melengkapi. Tapi bisa jadi berantem. Karena apa? Orang I lihatnya gambaran besar, orang C apa? Detail. Iya. Biasanya orang I, ya udah pokoknya yang penting cepet, gue tahu ini ke sini-sini. Nggak bisa dong lu, invoice-nya mana lu? Ini yang mana? Aduh, bolak-balik. Tapi kalau mereka tim ya jadi bagus, saling melengkapi itu. Ya, bagus. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Nah, bagi yang masih single, yang jomblo, secara teori yang bagus adalah yang mana Bapak Ibu? Ya, semuanya kan punya kelebihan, punya kekurangan ya. Tapi kalau mau jadi partner, yang jomblo, kalau secara teori tadi, yang bagus yang ngilang. Yang D sama yang S, yang I sama yang C. Ini secara teori melengkapi ya, teori kolaborasi. Tapi nanti jangan sampai setelah ini, ya Bapak Ibu yang online ataupun offline, apalagi yang udah berumah tangga, ya, lo isi dong lo. Nanti jadi kata Pak Mike, kayaknya lo nggak cocok sama gua. Kasih saya untuk menikah lagi. Enggak ya, saya nggak ngomong gitu ya, enggak Pak Ibu. Yang udah menikah, ya sudah, Anda sudah tahu kekurangannya, Anda sudah tahu kelebihannya, terimalah ya apa adanya. Bagi yang belum, mungkin boleh dipertimbangkan. Kalau dua-duanya deh gimana Pak Mike? Ya nggak masalah juga sih, tapi biasanya apa? Suka berantem. Lo gimana nggak bisa? Nggak bisa. Tapi say, ya udah. Kalau orang D gitu, nggak ada dendam. Tapi sekali ngomong berantem ya kayak orang berantem. Kalau dua-duanya orang I gimana Bapak Ibu? Aduh, mohon maaf nih. Rame. Nggak jelas. Bener ya Bu ya? Mau makan aja bisa rame tuh. Nggak jelas tuh. Jadinya mau makan di mana? Nah, kalau dua-duanya orang S gimana? Pas pacaran. Mau makan di mana? Terserah kamu. Aku juga terserah. Terserah kamu lah. Orang S kan nggak enakan. Orang S udah kamu aja. Enggak, aku juga terserah kamu. Ya, jadi setengah jam nggak jelas tuh mau makan di mana juga. Kayak orang I ya. Kalau orang I, sono aja, sono juga enak. Sono. Jadi terlalu banyak. Kalau dua-duanya orang C gimana? Pas pacaran. Waduh. Hitung itu, di sono kalau promo pakai OVO diskon berapa? Coba lihat-lihat di internet. Kalau pakai Tokped berapa? Gitu. Terus pas mau bayar juga, cek lagi, cross check lagi. Ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Apapun itu kan semua ada plus minus. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Jelas. Yang udah terlanjur pacaran ya sudah. Ya, selama Anda bisa terima, dia itu orangnya begini, ya wis. Kalau yang enggak, sebelum terlambat ya bisa pilih. Cukup jelas, Bu? Yang jelas katakan jelas. Satu. Jelas. Tepuk temennya sebelah kanan. Katakan gini, friend. Ya, diri sendiri ya. 1, 2, 3, friend. Friend. Kita udah belajar. Tiap orang beda karakternya. Jadi, kita harus nyesuaiin. Nggak bisa maksa. Paham koe. Ganti, sebelah kiri. Katakan, friend. Friend. Lu juga. Paham kan? Sifat gua. Tolong. Jangan memaksa. Dan tolong saya dibantu. Biar lebih baik lagi. Coba dikit. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, yang dan saya rasa sekarang sudah jam berapa? Wah, sudah 4:56. Nggak berasa ya, Bapak Ibu? Tadinya kita mau kasih semuanya, tapi karena waktu juga
yang harus memisahkan kita. Walaupun masih ada 2 poin lagi, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan poinnya Anda sudah tahu ya. Cara komunikasi efektif adalah kita mengetahui karakter diri kita sama lawan bicara kita, plus atasan kita orangnya seperti apa, tim kita seperti apa, depan dan belakang, sehingga memudahkan kita untuk komunikasi. Sebelum kita berpisah, 1 menit. Tolong, sepengamatan Anda, kira-kira atasan Anda orang tipe apa? Ketik di situ ya. Ini buat kita refleksi. Oh, saya itu orang, misalkan saya orang I. Oh, atasan saya orang ini. Ayo ketik dulu, ketik di handphone. Buat diri sendiri ya. Ketik. Lalu ketik juga dalam waktu 1 menit. Buat diri sendiri aja ya, enggak untuk di-blast. Ya. Anda mappingin juga. Ya. Tim saya atau anggota saya itu orangnya apa ya? Oh, dia orangnya ini cara komunikasi harus seperti ini. Ayo, buka handphonenya. Pakai notes aja ya, notes ya. Ada notes kan? Bapak Ibu punya ya notes ya, atau kalau yang online ketik tulis aja, tuh coret-coret aja. Anda sudah tahu Anda orang tipe apa? Ini coba aja, coba belajar memapping. Kira-kira superior saya, atasan saya orangnya tipe apa? Oh, orangnya tipe ini sehingga saya ini. Anda apa? Oh, orangnya ini. Oh, cara komunikasinya seperti ini. Kalau yang nggak ada anggota bawahan, cuma adanya gimana rekan kerja ya tiap hari berhubungan. Misalkan kayak PA misalkan sering berhubungan sama siapa? Misalkan sering sama Kevin. Oh iya, catat. Oh, Kevin itu orang ini. Oh, si ini orang ini ya. Ayo sebelum kita bubar. Buat apa? Biar kita jadi tahu ya. Oh, saya kalau sama dia harus begini ya. Oh, kalau sama dia begini ya. Cukup jelas Bapak Ibu? Ayo ketik. Ya, yang online ya, pakai coret-coretan aja ya Bapak Ibu ya. Di situ. Oh, atasan saya orangnya ini. Oh, anggota saya ini, ya. Oh, partner kerja saya yang saya sering tiap hari ini. Semoga dengan kita tahu, kita bisa menyesuaikan cara komunikasi kita dengan teman-teman rekan kerja kita. Ya. Secara teori mudah, tapi yang prakteknya emang saya juga belajar ya Bapak Ibu ya, nggak semudah itu. Setidaknya ini untuk kita ya, iya orangnya mintanya detail mulu ya. Oh iya ternyata orang C ya, jadi kita harus tahu. Oh ya siapin data. Oh ya ntar pasti ditanya ini. Oh iya ini gini. Nah yang satu orangnya D. Oh kalau ngomong singkat jelas padat. Oh ya harus siap-siap kalau gitu. Tapi jangan terlalu kita sakit hati. Emang orangnya jujur, tapi ya gitu. Tapi orangnya paling jujur orang D ya. Jadi kalau mau nanya nih habis potong rambut, nah tanyalah sama orang D. Ya, Pak, Bu, bagus nggak? Jelek. Aduh, udah bayar 70.000 atau 200.000 dia bilang jelek. Tapi itu jujur. Cuma siapkah kita menerima kejujuran itu? Jelas ya, Bapak Ibu ya? Oke, sudah? Udah tulis ya. Ini buat kita aja ya, buat Bapak Ibu biar kita bisa efektif. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama dengan kami di training hybrid kali ini bersama dengan tim OPD Learning dari Temas TBK. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan lain sebagainya atas tim OPD dan rekrutmen. Kami ucapkan terima kasih untuk training hari ini yang sangat luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua? Iya, trainingnya bermanfaat Bapak Ibu? Bisa dipraktekkan? Semoga bisa membantu ya. Oke, terakhir yuk kita bangkit berdiri. Kita yel biar makin semangat ya. Masih ingat yel-yelnya? Nah, ayo Yudet sama Mita boleh minta pin yel peduli ya. Temasian yang online bisa Bapak Ibu ya. Temasian 2 kali peduli. Terus baru Temasian profesional. Terus gimana Bapak Ibu? Efektif. Kayak panah ya, kayak anak panah, efektif. Disiplin, upaya, loyalitas. Ini apa? Inovatif. Ya, oke, silakan. Oke, biar tambah semangat sebelum kita selesaikan training kali ini, kita jangan lupa corporate value kita biar tertanam nih di diri kita masing-masing ya Pak ya. Siap. Oke, ayo kita mulai. Mari Bapak Ibu yang online juga ya, sama-sama ya, kita mulai ya.
Sama-sama Siap. ya. Oke. Tema Sian. Peduli, Tema Sian. peduli, Tema Sian. profesional, efektif, disiplin, upaya, loyalitas. Kualitas inovatif. Tema siang. Tema Sian. Peduli. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di training lain waktu. Sekali lagi aplaus buat kita semua. Ya, salamin temannya sebelah kiri kanan, katakan Anda luar biasa. Anda luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir secara online. Thank you atas waktunya. Oh ya, Oh, Bapak Ibu sebelum break rekan- sambil kelupaan. yang poin. online juga. Poin paling banyak kita mau kasih Poin hadiah. paling banyak kita mau nih. Dapat di sini yang sticknya 1. Yang offline yang dapat stick 1. Kita banyak-banyakan stick ya. Yang dapat 2. Yang dapat 2. 2, 3. Dapat 4. Ada yang dapat 5 di sini? Ada yang dapat 6? Ada yang dapat 7? Yang dapat 8? Enggak ada. Jadi mentok 8. 9. Wih, 9. Berarti kalau di offline yang menang nih yang paling terbaik yaitu Cilisa. Oke, untuk Cilisa dapat hadiah coklat. Dihitung ya, kita hitung. Kita hitung rame-rame ini. Oke. Sini dong. Oke. 1, 2, 3. Ketemu belum? Ulang. 1, 2, 3. Oke. Oke, berarti Cilisa dapat 9 stick. Nah, untuk rekan yang offline, tadi kita hitung yaitu yang dapat Pak Fitra. Ada Pak Fitra di sini? Masih online? Masih bergabung untuk Pak Fitra? Oke, untuk Pak Fitra masih kira-kira? Boleh. Oke, Pak Fitra bisa open mic, Pak. Kira-kira hadiahnya mau ditransfer kemana nih? Sebesar Rp50.000. Oke, ayo Pak Fitra. Mana? Thank you. Pak Fitra, hadiahnya mau ditransfer kemana? Mana nih Pak Fitra? Ada? Oke, yaudah nanti untuk Pak Fitra mungkin bisa chat ke saya untuk hadiahnya mau ditransfer kemana. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah join di training kita kali ini, saya mau ucapkan terima kasih atas waktunya. Jadi kita bisa nanti bertemu di training-training selanjutnya.